Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan saraf tiruan atau disebut dengan neural network. Pada pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan arsitektur dari Mendelian. Arsitektur Mendelian hampir sama dengan Andelen sama dengan Mendelian. Nah, kalau kita lihat dari gambar ya, maka di sini terdapat Mendelian sebelah kiri, Andelen sebelah kanan. Nah, kalau di Mendelian terdapat Z1 dan Z2, sedangkan di Andelen tidak langsung menuju ke power output. Walaupun di Mendelian juga ada hitungan Andalennya. Lanjut. Oke, pada pelatihan Mendelian yang pertama adalah algoritma pelatihan akan bentuknya seperti targetnya bipolar. Ya, bipolar yang menyatakan min 1 ataupun 1. Nah, inisial bobot biasanya dengan bilangan acak kecil dan nilai dari alfanya juga bilangan kecil. Selama perubahan bobot lebih dari besar dari toleransi, maka pengulangan atau efeknya belum bisa berhenti atau dapat ditentukan. Nah, akan melakukan pengulangan dari A sampai dengan E. Yang pertama, A adalah set dari nilai XI-nya atau nilai X-nya, lalu B menghitung nilai unit tersembunyi atau Z-in-nya atau Z-nya itu adalah pakai rumus Andalen, di mana Z-in adalah B kali sigma kali W. Nah, hitunglah keluaran setiap unit tersembunyi dengan menggunakan fungsi ativasi bipolar. Berarti Z-nya adalah fungsi dari 1 jika nilai lebih besar dari 0 atau min jika nilai kurang dari 0. Nah, terus ketentuan keluar dari itu juga dapat ditentukan ada Y-in-nya. Setelah dari Z dia akan menuju dengan Y outputnya, maka B plus dari sigma kali Z dikali V. Nah, Y sama juga bisa dikompresi atau diubah menggunakan 1 atau min 1 jika itu lebih besar dari 0 ataupun lebih kecil dari 0. Nah, hitungan error yang tentukan perubahan bobot itu harus dilihat dari nilai Y dan targetnya. Nah, jika Y dan targetnya sama, maka tidak perlu melakukan perubahan bobot. Tapi jika Y tidak sama dengan target, maka wajib melakukan bobot. Nah, perubahan bobotnya juga ditentukan juga dari nilai T-nya. Jika T1, maka Z-nya atau Z-in-nya mendekati angka 0, misalnya ke unit CP. Nah, kalau kita ilustrasi, maka nilai yang dipakai lebih simpel adalah ketika nilai T, maka rumus ini digunakan B baru sama dengan B lama plus dari A min Z. Nah, kalau seandainya T-nya min itu 1, maka rumusnya adalah B baru B lama plus A min 1 in Z. Ya kan? Jadi ini terletak pada nilai dari outputnya. Jika output maka plus 1 dikurang Z-in, ataupun kalau seandainya dia min maka jadi min 1 kurang dari Z-in-nya. Nah, ini contoh kasus dari XOR. Nah, gunakan Mendeley untuk menggunakan fungsi logika OR dengan 2 masukan atau 2 himpunan. Gunakan juga dengan alfa 0,5 dan toleransi 0,1. Nah, ini tabel masukannya. Jika 1 sama 1 sama min 1, jika 1 min 1 sama 1, min 1 sama 1 sama 1, min 1 min 1 sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat lagi, kita juga dapat dari beberapa bobot untuk tersembunyi dengan satu bilangan acak kecil. Nah, ini contohnya untuk bobot nilai X terhadap Z-in-nya atau W-nya 0,05, lalu Z-in-nya adalah 0,1, untuk X2-nya Z-in-nya adalah 0,2, B-nya biasa 0,3, sedangkan untuk Z2-nya adalah 0,2 dan 0,15. Nah, kalau kita sederhana dengan gambar ya, maka di sini terdapat X1, X2 dan Z1, Z2 dan Y. Nah, ini bisa menggunakan algoritma Andalen. Nah, kalau kita lihat di sini, maka nilai yang kita cari adalah nilai dari rumusnya. Untuk mengetahui nilai dari biasnya, ini terdapat dari permasalahan yang kita mulai hitung adalah nilai dari netnya. Netnya itu dihitung menghasilkan 0,05 dan netnya adalah dihitung dari 0,045. Oke, nanti setelah itu, setelah mendapat nilai netnya ini, maka nilai Z ini sudah mendapatkan nilai Z ini, maka akan lanjutkan ke dalam nilai Y-nya. Nah, untuk ini nilainya adalah 0,055. Nah, sekarang
untuk jet 2 nya adalah 0,45. Oke, nah lalu masukin lagi nilai dari bobotnya P1 P2 P2 nya, lalu dihitung netnya hasilnya apa. Nah jika dia min 1 maka dilakukan pengurangan dari nilai min 1 kurang dari nilai yang kita ingin cari. Nah lanjut lagi terus sampai dengan 0,75 untuk delta W21 nya, sampai dengan jetnya juga dapat bobot barunya. Nah ini dicek lagi, jika dia berubah maka nilai ini digunakan untuk nilai berikutnya atau melakukan penjumlahan terhadap nilai bobot awalnya. Maka kalau dihitung nilai bobot awal jadi 0,475, 0,75 dan 0, untuk jet 1 nya. Kalau untuk jet 2 nya 0,75, 0,62 dan 0,52. Nah di sini pada terakhir dicek ternyata nilai lajunya 0,5, toleransinya 0,1. Nah kita cek nih itu masih lebih daripada nilai 0,1, maka wajib melakukan pengulangan kedua gitu. Dilakukan pengulangan kedua juga sama, dicek lagi nilainya, outputnya, lanjutin dari output yang ada tadi tambah dengan nilai ini. Oke, dilanjutkan lagi sampai dengan nilai selesai. Nah terus setelah melakukan ini biasanya kita ada pengujian. Nah kita juga bisa melakukan pengujian model dari ekspor atau Mandalay-nya adalah seperti ini. Nah bobot dikali bobot menghasilkan nilai, maka bukan selesai dilakukan perhitungan, maka dapat nilai jetnya, jet 1 jet 2 nya, lalu dilakukan perubahan bobot gitu. Ternyata tidak ada perubahan bobot ya. Untuk saat ini selesai, terima kasih.